Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Krisnagosasra dan Sapu Inten. Kali ini dalam episode Perjalanan Maisa Jenar Diadang Sekayon. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Banyu Biru digegerkan dengan hilangnya Widuri diculik oleh seseorang. Hal itu menimbulkan kesibukan luar biasa untuk mencari agar Indang Widuri tersebut diketemukan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur. Apakah masih ada yang menyangka bahwa keris-keris itu berada di Banyu Biru? Berkata mereka di dalam hati. Seandainya demikian, siapakah yang masih akan mencoba mencurinya? Yang paling mungkin adalah mereka, sisa-sisa dari gerombolan hitam yang masih belum punah benar. Tapi di antara mereka sudah tidak ada seorang pun yang akan mampu mengganti kedudukan pemimpin-pemimpin mereka. Kecuali apabila ada pendatang-pendatang baru yang akan merebut kedudukan golongan itu. Setelah puas mereka mencari dan ternyata mereka tidak menemukan apa-apa, maka segera mereka kembali ke rumah Ki Ageng Gajah Suro. Dan beberapa orang di sekitarnya kembali pula ke rumah-rumah masing-masing sambil bergumam. Kyai Jenggot itu kini mengganggu lagi. Kembali di pendopo Banyu Biru, beberapa orang berkumpul membicarakan keanehan yang baru saja dilihat oleh Aryo Saloko. Dalam kesibukan pembicaraan itu, maka berkatalah Ki Ageng Gajah Suro. Aryo, apakah kau benar-benar melihat seseorang, atau hanya karena hatimu yang sedang gelap itu, maka kau seolah-olah melihat seseorang di halaman ini? Aku melihat sebenarnya, Ayah, jawab Aryo. Namun tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Tapi ia merasa bahwa ia melihat seseorang. Melihat keraguan-raguan itu, maka berkatalah Ki Ageng Gajah Suro. Atau sebuah mimpi yang buruk. Aryo menggigit bibirnya, namun kemudian ia berkata, marilah kita lihat. Aryo tidak menunggu jawaban dari siapapun. Segera ia turun ke halaman dan menyuruh beberapa orang penjaga menyalakan obornya. Ayahnya, pamannya, Kebo Kanigoro, dan orang-orang lain segera mengikutinya. Mereka pergi ke halaman belakang dengan obor di tangan. Berapa saat kemudian terdengar Aryo itu berteriak, "Inilah Ayah, lihatlah bekas-bekasnya. Apakah hanya bekas kakiku sendiri?" Semua orang kemudian mendekatinya. Di bawah dinding mereka melihat beberapa bekas-bekas kaki. Seberkas adalah kaki Aryo Saloko, sedang beberapa langkah di sampingnya diketemukan pula seberkas telapak kaki. Salah satu dari berkas-berkas itu adalah kaki orang yang dikejarnya. Semuanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka kini percaya bahwa seseorang telah memasuki halaman ini tanpa diketahui. Meskipun Gajah Suro untuk sementara masih perlu menempatkan beberapa orang penjaga di sekitar rumahnya. Aneh, gumam mereka, dan sebenarnya lah bahwa hal itu sangat mengherankan beberapa orang penjaga di sekitar rumahnya. Malam itu kemudian hampir tak seorang pun dari mereka yang berada di pendopo sempat untuk pergi tidur. Mereka mundar-mandir saja ke sana kemari, meskipun kemudian Lembu Suro masuk juga ke Gandok Wetan. Namun orang itu tidak juga dapat tidur. Dan Kebo Kanigoro masih belum beranjak dari tempatnya di pendopo Banyu Biru. Hanya kini ia duduk bersandar tiang. Pandangan matanya jauh menyusup ke dalam gelapnya malam, menyentuh ujung pepohonan di kejauhan. Gelap.
Malam itu semakin gelapnya. Ketika ia melihat Arya Saloka naik ke pendopo dan duduk di sampingnya, maka terdengar Kebo Kanigoro itu bertanya lirih, "Mengapa kau tidak membangunkan seorang pun, Arya?" Arya duduk dengan gelisahnya, kemudian jawabnya, "Aku tergesa-gesa, Paman. Aku lupa segala-galanya. Aku hanya mengharap untuk dapat menangkapnya. Orang itu bukan orang kebanyakan. Sangat berbahaya bagimu, Arya. Siapa tahu ia memiliki sesuatu yang lebih berbahaya dari Sosro Birowo." Arya menundukkan kepalanya. Kata-kata Kebo Kanigoro itu dapat dimengertinya. Namun ia benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk berbuat banyak. Demikianlah malam itu Banyu Biru diliputi oleh suasana yang aneh, mirip dengan suasana yang pernah mereka alami sebelum Arya Saloka hilang dari lingkungan rakyat Banyu Biru. Demikian pula suasana di rumah Ki Ageng Gajah Suro. Dahulu mereka juga berjaga di pendopo itu. Dahulu mereka duduk dengan kesiagaan penuh di pendopo. Di luar pendopo bahkan beberapa orang berjaga-jaga di halaman belakang. Namun keris-keris yang mereka simpan ternyata lenyap juga. Gajah Suro menarik napas. Desahnya. Waktu itu ternyata Panembahan Ismaya berusaha menyelamatkan pusaka-pusaka itu. Tapi sekarang siapa? Apakah Panembahan itu pula? Gajah Suro itu menggeleng dengan sendirinya. Panembahan Ismaya tidak akan membuat mereka menjadi bingung lagi tanpa maksud-maksud tertentu yang tidak mereka mengerti sebelumnya. Apakah kali ini juga terkandung maksud seperti itu? Namun tak seorang pun yang dapat duduk dengan tenang. Roromerta pun menjadi gelisah. Bantaran Panjawi, Jaladri berjalan hilir mudik di halaman dengan pedang di pinggang masing-masing. Bahkan Jaladri tidak lupa pula membawa senjatanya yang aneh, canggah, tombak bermata dua. Halaman rumah Ki Ageng Gajah Suro benar-benar dikuasai oleh ketegangan. Suasananya mirip benar dengan suasana peperangan. Tapi mereka tidak tahu pasti siapakah musuh yang harus mereka hadapi. Malam itu pun semakin lama menjadi semakin tipis. Ketika di timur telah membayang warna merah, maka terdengarlah ayam jantan berkokok bersaut-sautan untuk yang terakhir kalinya. Kabut yang tebal turun membawakan udara yang sangat dingin, sehingga kepekatan malam itu pun kemudian disusul dengan kabut yang keputih-putihan memagari pandangan. Meskipun malam telah hampir lenyap, namun lereng Telomoyo itu kini seakan-akan berselimut dengan kabut yang tebal, seperti seorang raksasa yang berbaring kedinginan. Tapi malam itu telah dilampauinya tanpa terjadi sesuatu yang mengguncangkan suasana. Mereka masuki hari mendatang dengan napas lega. Meskipun demikian, apa yang terjadi pada malam itu sangat mempengaruhi ketentraman hati para pemimpin Banyu Biru. Pagi itu Arya Saloka telah mengutus 3 orang untuk menyampaikan kabar tentang hilangnya Endang Widuri ke Gunung Kidul. Arya telah berpesan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka hanya menyampaikan pemberitahuan saja. Segala sesuatunya kemudian terserah pada Maisa Jenar sendiri. Meskipun di dalam hati Arya mengharap agar gurunya itu mengambil keputusan untuk datang ke Banyu Biru. Arya yang masih muda itu sama sekali tidak dapat mempertimbangkan persoalan-persoalan lain yang menyangkut kehidupan gurunya. Demikianlah maka ketiga orang itu yang dipimpin oleh Bantaran berpacu menuju ke Gunung Kidul. Suara kaki-kaki kuda berderak-derak memecah kesunyian pagi. Beberapa orang melihat Bantaran memacu kudanya cepat angin. Maka timbullah beberapa pertanyaan di hati mereka. Kemanakah Bantaran sepagi ini? Peninggalan Bantaran, orang-orang di Banyu Biru masih meneruskan usaha mereka mencari Endang Widuri. Arya Saloka sendiri menjelajahi segenap sudut Banyu Biru, namun Endang Widuri benar-benar lenyap. Karena itu maka Arya Saloka menjadi gelisah, cemas dan marah yang meluap-luap. Ia tidak akan menjadi sedemikian gelisah seandainya ia harus mencari apa yang hilang, bahkan pusaka Banyu Biru sekalipun. Sebab ia akan dapat mempergunakan waktu yang panjang, seminggu, sebulan, bahkan setahun 2 tahun sebelum benda itu diketemukan.
Namun tidak akan dapat terjadi demikian dengan Endang Widuri. Ia tidak dapat menunggu sebulan, 2 bulan atau lebih, sebab dengan demikian banyak hal yang akan dapat terjadi dengan gadis itu. Hal-hal yang tidak akan dapat terjadi dengan pusaka-pusaka atau benda-benda lain. Sebenarnya lah bahwa Endang Widuri bukanlah benda-benda itu. Dalam keadaan yang demikian itulah maka terasa sekali pada Arya Saloka bahwa ia tidak sekedar kehilangan tamu atau kawan bermain baginya, tetapi bahwa dengan hilangnya Endang Widuri terasa ada sesuatu yang hilang pula dari hatinya. Sesuatu yang tidak jelas dapat dikatakannya namun dapat dirasakannya. Ibunya Nyai Ageng Gajah Suro menjadi sangat bersedih pula. Bukan saja karena Widuri sudah menjadi sangat cumbu padanya, namun sebagai seorang ibu, segera ia dapat melihat luka yang tergores di hati anaknya. Nyai Ageng sangat iba melihat Arya Saloka kadang-kadang merenungi titik-titik di kejauhan. Namun kadang-kadang ia menjadi sangat gelisah, bahkan anak muda itu sering sekali dengan serta meloncat di atas punggung kudanya dan berlari menghambur ke tempat yang tak diketahuinya. Apabila perasaannya mendesaknya untuk segera menemukan Endang Widuri. Namun kemudian Arya Saloka kembali pulang dengan wajah yang pedih. Widuri belum diketemukan. Tidak saja Arya Saloka yang mencarinya hampir sepanjang hari di setiap hari, namun Kebu Kanigoro pun kemudian jarang-jarang nampak di rumah Nyai Ageng Gajah Suro. Hampir setiap hari apabila matahari telah terbit ke timur, Kebu Kanigoro segera minta diri untuk mencari anaknya. Dengan seekor kuda yang dipinjamnya dari Banyu Biru, Kebu Kanigoro berputar ke genap penjuru. Tapi seperti Arya Saloka, maka Kebu Kanigoro itu pun kemudian pulang seorang diri. Sehingga akhirnya Kebu Kanigoro itu berkata kepada Ki Ageng Gajah Suro, "Ki Ageng, apabila Endang Widuri tidak segera dapat aku ketemukan, maka aku akan mohon diri untuk mencarinya. Aku tidak dapat mengatakan berapa lama waktu yang akan aku pergunakan untuk itu." Ki Ageng Gajah Suro menjadi gelisah pula, namun jawab, "Jangan tergesa-gesa meninggalkan Banyu Biru, Kakang. Kita di sini masih berharap untuk menemukannya. Tetapi bagaimanakah kalau Widuri telah dibawa orang meninggalkan Banyu Biru?" Ki Ageng Gajah Suro tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya akan sangat menggelisahkan apabila diketahui bahwa Endang Widuri sudah tidak berada di Banyu Biru lagi. Tetapi bagaimana? Bahkan kemudian Ki Ageng Gajah Suro itu telah sampai pada suatu keputusan untuk menyebar orang-orangnya jauh keluar Banyu Biru, di samping para pengawas yang telah ditempatkan di setiap pintu kota dan di garis batas. Mungkin Endang Widuri berada di Demak, di Pajang, Jipang, atau Berkuto. Namun ia masih menunggu apakah yang akan dikatakan oleh Bantaran setelah ia kembali dari Gunung Kidul. "Biarlah aku menunggu Bantaran itu pulang, Ki Ageng," berkata Kebu Kanigoro. "Mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga aku tidak akan terlambat." Ki Ageng Gajah Suro mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mencoba ikut merasakan apa yang menyebabkan Kebu Kanigoro menjadi sangat murung dan pendiam. Apalagi kalau Ki Ageng itu melihat Arya Saloka menjadi seperti anak yang kehilangan sikap. Kali-kali ia berbaring di biliknya, namun tiba-tiba ia berlari keluar untuk hanya sekedar duduk di bawah pohon sawu sambil bertopang dagu. Bantaran yang mendapat tugas untuk pergi ke Gunung Kidul berusaha melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya. Dengan kecepatan yang sebesar-besarnya ia maju kudanya di atas jalan berbatu-batu. Dituruninya lereng Bukit Telomoyo dan kemudian di atas jalan-jalan ngarai yang menerobos hutan-hutan rindang, menempuh jalan yang telah diancar-ancarkan. Namun Bantaran itu menyadari bahwa perjalanannya bukan perjalanan yang ringan. Sekali-kali ia harus menempuh belukar yang tepat dan jarang dilewati orang. Karena itulah maka di sisi kudanya tersangkut pula sebuah busur dan endong yang penuh dengan anak panah. Apabila keadaan memaksa, maka dengan senjata itu ia dapat mempertahankan dirinya dalam jarak yang jauh sambil berkuda. Namun yang penting baginya apabila mereka harus bermalam di perjalanan,
Senjata itu akan dapat dipakainya untuk berburu binatang. Selain panah-panah itu, di lambungnya tersangkut pula sebilah pedang panjang. Senjatanya itu hampir tak pernah terpisah dari tubuhnya sejak ia menyingkir ke Gedong Songo. Sementara itu Maeso Jenar dan Roro Wilis telah sampai ke Gunung Kidul. Perjalanan yang mereka tempuh adalah benar-benar perjalanan yang mengasihkan. Apabila sebelumnya mereka selalu berada dalam perjalanan yang diliputi oleh ketegangan-ketegangan yang mendebarkan, maka perjalanan kali ini selalu diliputi oleh sendagura yang riang. Meskipun dapat ditempuh jalan lain yang lebih baik seperti yang telah diberitahukan oleh Sorayuda pada Kebu Kanigoro, apabila ia akan menyusul kelak, namun kali ini Sorayuda sengaja menempuh jalan yang lain. Jalan yang sangat sulit, tetapi kesulitan itu benar-benar tidak terasa oleh Roro Wilis. Karena itu maka perjalanan mereka kali ini melewati daerah-daerah yang sukar. Mereka ternyata masuki hutan-hutan yang tepat, bahkan kemudian mereka melewati daerah Gelangan dan menjelujur di kaki Bukit Tidar. Maeso Jenar yang pernah bertempur di atas bukit itu melawan Ki Ageng Gajah Suro memandangi bukit kecil dengan kesan yang aneh. Sebuah kenangan telah menggores di dadanya. Seandainya pada saat itu Aji Sosro Birowo yang ada padanya tidak seimbang dengan Aji Lebur Sekti yang dimiliki oleh Ki Ageng Gajah Suro, maka entahlah apa yang terjadi. Namun agaknya Ki Ageng Suro Dipoyono benar-benar telah mengukur kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya waktu itu dan kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam diri anaknya. Tapi saat ini Sorayuda tidak mengambil jalan ke arah Pangrantunan, namun perjalanan itu mengarah terus ke selatan. Setelah bermalam di perjalanan, sampailah mereka ke hutan yang cukup lebat, Mentao. "Apakah kita akan ke hutan ini, Sorayuda?" bertanya Maeso Jenar. "Ya," sahut Sorayuda, "jalan yang paling dekat." Maeso Jenar meragukan jawaban itu, tapi ia tidak menjawab. Diikutinya saja Sorayuda yang berkuda lewat jalur jalan yang dahulu pernah dilalui. Mereka akhirnya sampai juga di Piridan, dan tanpa tahu Maeso Jenar, tiba-tiba mereka sudah berada di depan sebuah gua. Maeso Jenar terkejut melihat gua itu, gua yang pernah ditinggali oleh Ki Ageng Pandanalas. "Apakah kau pernah melihat gua itu, Maeso Jenar?" Maeso Jenar tersenyum, kemudian katanya, "Entahlah, bertanyalah kepada Wilis." Roro Wilis hanya dapat menundukkan wajahnya. Kenangan itu tiba-tiba telah menerkam hatinya. Tetapi adalah seorang gadis, tanggapannya atas kenangan itu tidak seperti Maeso Jenar. Karenanya tiba-tiba matanya terasa sangat panas dan setetes air mata jatuh di pangkuannya. Sorayuda dan Maeso Jenar kemudian berdiam diri. Tetapi mereka tidak menjadi cemas meskipun mereka melihat Roro Wilis itu menangis. Sebab mereka tahu bahwa gadis itu sedang diganggu oleh sebuah kenangan. Kenangan yang menakutkan seperti terjadi saja di dalam mimpi. Sebenarnya lah memang Roro Wilis sedang mengenangkan masa-masa lampaunya. Di hutan inilah ia dahulu hampir saja membunuh dirinya. Seandainya tidak ada seorang yang bernama Maeso Jenar itu, yang sekarang ini berada di dekatnya sebagai seorang yang telah merampas segenap hatinya. Di hutan ini pula ia bertemu dengan kakeknya, Ki Ageng Pandanalas. Dan di hutan ini pula ia hampir diterkam ular laut yang mengerikan. Tetapi semuanya itu sudah lampau. Semua pahit getir kehidupan sudah dialami. Bahaya yang dilampauinya tidak saja di hutan Mentao ini, namun kemudian nyawanya pun telah diserahkannya untuk merebut kembali ayahnya dari tangan harimau betina di Gunung Tidar. Namun ayahnya itu telah mati pula. Kini ia tinggallah seorang gadis yatim piatu. Di hutan itu, di daerah Piridan yang sepi itulah mereka bermalam kembali. Daerah yang pernah memberi mereka suatu kenangan yang pahit. Tapi pada malam itu mereka dikejutkan oleh kehadiran beberapa orang yang bertubuh besar dan bengis. Mereka dengan serta-merta mengacungkan senjata-senjata mereka kepada rombongan itu. "Apakah kehendakmu?" bertanya Sorayuda kepada pemimpin mereka. "Harta atau nyawa?" gertak mereka. Sorayuda tertawa, jawabnya, "Kenalah kalian kepada kami." Orang itu menarik alisnya, kemudian geramnya, "Persetan dengan kalian. Aku tidak pernah bertanya siapakah korbanku kali ini. Semua pedagang yang lewat daerah ini adalah hidangan buat kami.
Kami telah membawa beberapa orang pengantar yang akan dapat melawan kalian. Aku sudah tahu, kalian pasti membawa beberapa orang pengantar. Nah, sekarang biarlah kami bertempur. Pekerjaan ini sudah kami lakukan bertahun-tahun. Sekali lagi, Sorayuda tertawa. Karena itulah, maka pemimpin mereka membentak, "Jangan tertawa. Ayo, apakah kau pemimpin dari para pengawal?" Sorayuda maju selangkah kemudian bertanya, "Berapa orangkah jumlah kalian?" 15 orang, sahut orang itu. "Kalau kami memberi tanda, maka akan datang lagi 15 orang pula." Tiba-tiba sebelum Sorayuda menjawab, maka Maesojenar telah melangkah maju pula. Dengan tenangnya ia berkata, "Jangan membual. Apakah kau sekarang bergabung dengan sisa-sisa anak buah Lowaiju?" Pemimpin rombongan itu terkejut. Dia mata-matinya Maesojenar dengan seksama. Kemudian katanya, "Siapakah kau?" "Sekayon," jawab Maesojenar. "Hei!" Mata orang itu terbelalak. "Dari mana kau tahu namaku?" "Aku Sekayon dari Gunung Tidar. Dahulu aku adalah anak buah Simorodro." Orang itu menjadi semakin heran, namun ketika terpandang olehnya wajah Maesojenar yang semakin lama menjadi semakin jelas, maka terdengar suaranya Paro. "Apakah kau Maesojenar?" Maesojenar tersenyum, jawabnya, "Kau masih mengenal aku? Kapankah kau melihat wajahku?" Sekayon pernah melihat Maesojenar beberapa kali. Ia ikut dengan Simorodro ke Gedangan. Ia turut pula mencegat laskar Demak di Gunung Telomoyo. Dan ia melihat Maesojenar bertempur melawan beberapa orang tokoh hitam. Karena itu setelah Sekayon itu yakin bahwa yang berdiri di hadapannya itu Maesojenar, maka katanya terbata-bata, "Maesojenar, kami tidak tahu bahwa rombongan ini adalah rombonganmu. Karena itu, maka aku mencegatnya. Aku sangka bahwa rombongan ini adalah rombongan para pedagang yang akan menyeberangi hutan ini. Jadi perbuatan-perbuatan yang demikian itu masih saja kalian lakukan setelah lurahmu mati." Sekayon tidak menjawab, tetapi kepalanya ditundukkannya. "Sekayon, apakah kau percaya bahwa rombonganku akan dapat menumpas rombonganmu sekarang ini?" Wajah Sekayon menjadi pucat. Sekali ia berpaling. Dilihatnya beberapa anak buahnya menjadi heran. Tapi ada di antaranya yang pernah melihat Maesojenar. Bekas anak buah Simorodro dan bekas anak buah Lowaiju yang bergabung itu kini diliputi oleh ketegangan. Namun mereka yang baru dalam pekerjaannya mencoba untuk masih menunjukkan kegarangannya. "Siapakah orang itu, Kakang Sekayon?" "Maesojenar," jawab Sekayon gemetar. "Apakah orang itu anak genderuwo sehingga kita takut kepadanya?" "Bukan saja anak genderuwo," jawab salah seorang di antara mereka, bekas anak buah Lowaiju, "tetapi anak malaikat." Orang baru itu menjadi heran, apalagi ketika ia mendengar Sekayon menjawab, "Aku percaya Maesojenar, aku minta maaf. Lihatlah, di antara orang ini adalah prajurit-prajurit pilihan," berkata Maesojenar menakut-nakuti. "Kami mendapat tugas untuk memusnahkan gerombolan-gerombolan yang masih saja mengacau di hutan Mentao ini. Kami harus membersihkan hutan Mentao, Tambak Boyo, dan daerah-daerah Beringan dan Pacetrokan seluruhnya." "Ampun, kami minta ampun." Tiba-tiba suara Sekayon menjadi semakin gemetar dan cemas. "Kami akan mengampuni kalian, tetapi ada syarat-syaratnya." Sekayon terdiam. Ia tidak tahu syarat apa yang akan dituntut oleh Maesojenar itu. Karena itu maka ia menunggu Maesojenar berkata, "Sekayon, kami mendapat tugas untuk memberantas kejahatan di hutan ini. Kalau kalian berjanji untuk menghentikan kejahatan ini, maka kalian akan aku ampuni. Namun kalau tidak, maka jangan mengharap kalian hidup lebih lama lagi. Kemana saja kalian bersembunyi, maka kami pasti akan dapat menemukan. Kami bawa kalian ke Demak dan kalian akan kami adu melawan harimau di alun-alun sebagai tontonan." Sekayon dan beberapa orang di dalam gerombolan itu tahu benar siapa Maesojenar itu. Karena itu maka katanya, "Baiklah Maesojenar, aku terima syarat itu." Maesojenar tertawa, katanya, "Aku sudah mengenal watak kalian. Kalian berjanji hanya apabila kalian menghadapi bahaya.
Meskipun demikian, aku percaya padamu kali ini. Kembalilah ke rumahmu masing-masing dan cobalah hidup seperti orang-orang lain. Mereka tidak perlu mengalami kegelisahan seperti yang selalu kualami. Dengan demikian maka kau akan dapat hidup tentram. Sekayon menggeleng jawabnya. Aku sudah tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal. Aku adalah seorang keleyang kabur kanginan. Maisa Jenar menarik napas namun kemudian dia berkata, Sekayon, daerah ini adalah daerah yang subur. Dahulu Piridan adalah daerah yang ditinggali oleh beberapa orang petani. Kau dapat mengusahakan tanah ini. Dengan tekad yang baik, kau akan dapat berhubungan dengan orang-orang lain untuk mengadakan tukar-menukar hasil tanah ini. Dan mungkin hasil hutan yang dapat kau usahakan. Sekayon mengangguk-anggukkan kepalanya. Terjadilah suatu pergolakan di dalam hatinya. Kata-kata Maisa Jenar itu tanpa sadarnya telah direnungkannya dan dicernakannya di dalam hatinya. Sehingga akhirnya terdengar kata-kata di dalam hatinya. Maisa Jenar berkata sebenarnya. Ditambah lagi dengan rasa takutnya atas ancaman Maisa Jenar untuk membawanya ke Demak dan mengadunya dengan harimau di alun-alun. Sedang ia percaya sepenuhnya bahwa Maisa Jenar itu pasti akan dapat berbuat demikian. Menangkapnya kemanapun ia bersembunyi. Karena itu maka katanya, Maisa Jenar, aku berterima kasih atas segala nasihatmu. Akan aku coba untuk mengusahakan tanah ini dan aku coba untuk menghubungi keluarga kami dengan tekad yang baik. Mudah-mudahan aku berhasil. Maisa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dia maju selangkah menepuk bahu Sekayon sambil berkata, Sarungkan senjatamu. Sekayon tidak dapat berbuat lain daripada menyarungkan goloknya sambil menundukkan kepalanya. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika didengarnya seorang daripada anak buahnya, seorang anak muda yang bertubuh tinggi tegap. Setegap raksasa kerdil berkata dengan lantang, Hei Kakang Sekayon, sejak kapan Kakang menjadi seorang perempuan cengeng? Sekayon mengangkat wajahnya jawabnya, Jangan melawan Gendon, tak ada gunanya. Lebih baik kau dengarkan nasihatnya. Anak muda yang bernama Gendon itu sama sekali tidak puas. Di samping Sekayon, ia merasa orang yang paling penting di dalam gerombolan itu. Karena itu maka ia melangkah maju sambil menunjuk wajah Maisa Jenar. Hei, apakah kau memiliki guna-guna dan menenung Kakang Sekayon sehingga ia menjadi tunduk kepada kemauanmu? Maisa Jenar menggeleng. Tidak. Aku tidak dapat menenungnya, tetapi ia adalah sahabat lamaku. Gendon menjadi heran. Sekali ia mandang wajah Sekayon, namun betapapun juga ia tidak yakin akan kata Maisa Jenar. Maka dengan lantangnya ia berkata, Kalau kau tidak ikut Kakang Sekayon, maka biarlah aku selesaikan pekerjaan ini sendiri. Ayo, siapa ikut aku? Beberapa orang di antara mereka melangkah maju, namun mereka menjadi heran. Justru orang-orang lama, anak buah Sekayon sendiri dan bekas anak buah Loiju, yang mereka bangga-banggakan sama sekali tidak bergerak. Bahkan diantaranya berkata, Jangan. Tapi Gendon yang merasa usahanya selama ini selalu berhasil, tidak mempedulikannya. Dengan goloknya ia menunjuk wajah Maisa Jenar. Ayo berikan semua harta bendamu. Maisa Jenar mandang anak muda itu dengan sedih. Anak itu memiliki tubuh yang kokoh kuat dan memiliki sikap yang meyakinkan. Namun sayang ia terperosok dalam lingkungan yang kelam. Maisa Jenar tidak segera menjawab, maka terdengar anak itu membentak kembali. Ayo cepat. Maisa Jenar mengangkat wajahnya sambil menunjuk Sorayuda. Ia berkata, Lihatlah kawanku itu berpedang pula di lambungnya. Kau tahu gunanya pedang? Gendon ragu-ragu jenak kemudian teriaknya, Tidak peduli, serahkan harta benda yang kau bawa. Maisa Jenar menggigit bibirnya. Ketika ia berpaling, masih dilihatnya beberapa orang kawan-kawan Sorayuda itu duduk dengan tenangnya. Mereka sama sekali hampir tidak tertarik pada gerombolan itu, sebab mereka yakin benar apa yang akan dapat dilakukan oleh Sorayuda dan Maisa Jenar. Meskipun ia tidak kehilangan kewaspadaan, bahkan beberapa di antara mereka telah meraba hulu pedang mereka. Hanya Roro Wilislah yang kemudian bangkit berdiri sambil berkata, Sekayon, apakah engkau tidak mau membawa orang-orangmu pergi? Oh,
Sekayon tergagap. Namun Gendon itu berteriak, "Hah? Ternyata ada seorang gadis pula di antara mereka. Agaknya gadis itu tak kurang cantiknya. Ayo, menyerahlah dan serahkanlah gadis itu padaku." Tiba-tiba Maesa Jenar membungkukkan badannya, katanya, "Baiklah, ambillah gadis itu kalau kau mau. Tetapi jangan ganggu rombongan ini." "Ah," desah Roro Wilis. Ia tahu Maesa Jenar akan menunjukkan kepada anak muda itu bahwa ia sedang berhadapan dengan orang-orang yang tak akan mungkin dikalahkannya. Gendon ragu-ragu saat, namun kemudian ia berkata, "Baiklah, ayo ikut aku. Aku tidak akan mengganggu kalian, asalkan kecuali gadis ini semua harta bendamu aku bawa pula." Roro Wilis maju berapa langkah, tiba-tiba ditariknya pedang dari lambung Sorayuda. Dengan lantang gadis itu berkata, "Pergilah anak muda, pergilah.